wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaranada Sabri dari Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari arsip dinamis, arsip statis, arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital, serta pengertian dari record itu sendiri. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen record yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Rosyihan, SIP M.Hum. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita tuh harus mengerti apa sih pengertian dari arsip itu sendiri gitu. Apabila kita lihat dari Badan Hukum, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, arsip itu tuh merupakan kegiatan peristiwa atau rekaman yang dibentuk dan medianya itu sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah, pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, atau perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, apabila kita lihat dari sejarahnya, arsip tuh sebenarnya berasal dari kata Belanda yang artinya archive. Nah, archive ini tuh bersumber dari kata Yunani yang artinya archaian, yang memiliki makna yaitu gedung, kota kuno. Nah, gedung ini merupakan bahasa Latin dari archivum. Nah, dari kata archivum inilah muncullah kata-kata mengenai arsip dari bahasa negara lain, kayak misalnya di Inggris itu ada archive, terus di Belanda ada archive, terus di Jerman ada archive, terus di Italia ada archivo, terus di Indonesia ada arsip. Dari pengertian arsip inilah dari berbagai bahasa gitu muncullah kata-kata perimbuhan mengenai arsip. Jadi kayak contohnya kayak ilmu kearsipan, pengarsipan, arsiparis, kearsipan. Nah, apabila kita lihat dalam konteks Indonesia, record tuh dikenal sebagai arsip dinamis gitu, sedangkan arsip itu dikenal sebagai arsip statis. Nah, mengapa begitu? Jadi kalau record itu ibaratnya bahasa Inggrisnya gitu. Nah, record kalau diterjemahkan menjadi arsip dinamis. Sedangkan kalau kita di Indonesia, kita tuh menggunakannya arsip, bukan arsip statis gitu. Jadi dalam negara lain menggunakan arsip statis, sedangkan kalau di Indonesia arsip. Jadi kayak dapat disimpulkan bahwa kalau record merupakan arsip dinamis, sedangkan arsip merupakan arsip statis gitu. Nah, kedua pengertian tersebut tuh muncul dari Belanda, yaitu mengenai teori dynamic archive sama static archive. Selanjutnya, apabila kita lihat dari fungsinya, arsip ini itu dibagi menjadi dua, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis itu merupakan arsip yang digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan, dan digunakan secara langsung dalam administrasi negara gitu. Ya, terus selanjutnya ada arsip statis. Arsip statis ini tuh merupakan arsip yang tidak digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan, ataupun segala kegiatan sehari-hari dalam administrasi negara gitu. Nah, sebelum kita masuk ke klasifikasi arsip, kita tuh harus mengerti dulu pengertian arsip dinamis dan arsip statis yang tadi udah aku jelasin sebelumnya. Nah, di sini kita akan mengulik lebih dalam. Yang pertama, saya akan membahas mengenai arsip dinamis. Nah, arsip dinamis itu apa sih gitu? Arsip dinamis merupakan informasi yang terekam dan termasuk dalam data sistem komputer yang dibuat atau diterima oleh badan korporasi atau perorangan dalam transaksi kegiatan dan melakukan tindakan sebagai bukti aktivitas tersebut. Nah, jadi definisi tersebut tuh merujuk pada alasan mengapa kayak arsip dinamis itu diciptakan dan alasan mengapa kayak arsip dinamis itu tuh harus disimpan gitu, yang mana akan dibutuhkan pada masa yang akan datang gitu. Nah, jadi arsip dinamis itu tuh merupakan dokumen yang digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Sedangkan kalau misalnya arsip statis itu merupakan arsip dinamis yang disimpan permanen karena ditaksir memiliki nilai berkesinambungan. Nah, aku akan ngejelasin kenapa arsip dinamis sama arsip statis itu tuh memiliki nilai yang berkesinambungan. Jadi kayak kedua arsip tersebut tuh memiliki relation gitu. Tapi sebelum aku membahas ini, aku akan ngejelasin lagi mengenai kategori arsip gitu, biar kita akan mengerti setelah pengertian arsip dinamis dan arsip statis.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai arsip dinamis yang memiliki beberapa kategori. Lebih tepatnya ada 4 kategori. Kategori yang pertama itu adalah arsip dinamis administratif. Dia tuh meliputi dokumentasi, prosedur, dan formulir. Kayak contohnya itu modul log, pedoman staf, terus roster, serta kegiatan yang meliputi mengenai tugas pemeliharaan dan modul yang berjalan gitu. Yang kedua ada arsip dinamis akuntansi. Dia tuh kayak meliputi laporan, terus formulir, dan contohnya itu kayak tagihan, invoice, arsip dinamis rekening bank, dan laporan penagihan nasabah. Jadi itu dia yang bersangkutan dengan pengeluaran dan pemasukan kita gitu, mengenai arsip dinamis akuntansi. Nah, yang ketiga ada arsip dinamis proyek. Dia tuh kayak meliputi korespondensi data, terus nota, dokumentasi pengembangan produk, dan segala kegiatan yang berkaitan dengan proyek-proyek tertentu. Jadi kalau misalnya kita memiliki sebuah proyek dan proyek tersebut tuh masih dalam proses perencanaan atau pelaksanaan, ini sudah masuk ke dalam kategori arsip dinamis proyek gitu. Sudah pasti kita akan arsip dinamis tersebut tuh berubah status jadi arsip dinamis proyek. Nah, yang keempat ada berkas kasus. Berkas kasus ini tuh meliputi arsip dinamis nasabah, asuransi, kontrak, dan berkas tuntutan hukum. Nah, mengapa berkas kasus ini tuh gimana ya? Dia tuh pokoknya dia bersangkutan dengan hukum gitu loh. Kayak misalnya kalau kita tidak membayar asuransi, pasti kita akan mengenai terkena hukum pidana. Terus kalau kita melewati batas kontrak, kita akan mengenai hukum pidana dan yang lain-lain yang bersangkutan dengan hukum. Nah, setelah penjelasan mengenai arsip dinamis tersebut, saya akan membahas mengenai arsip statis. Nah, arsip statis tuh apabila kita lihat dari badan hukum lagi, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan mendefinisikan bahwa arsip statis itu adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejahteraan dan masuk ke kategori permanen dalam jadwal retensi arsip yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan gitu. Nah, apabila kita lihat dari pendapat lain, Hadiwardoyo pada tahun 2002 mendefinisikan bahwa arsip statis adalah arsip yang menurut penilaian dan berdasarkan ketentuan teknik dan hukum yang berlaku. Itu harus disimpan dan dikelola oleh lembaga kearsipan karena memiliki nilai guna pertanggungjawaban nasional gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa arsip statis itu merupakan arsip yang bernilai guna sekunder atau arsip yang memiliki nilai guna permanen yang dikelola oleh lembaga kearsipan sebagai hasil akuisisi secara sistematis dan selektif terhadap khazanah arsip yang tercipta dalam pelaksanaan kegiatan instansi penciptanya gitu. Nah, berarti dapat kita lihat bahwa menurut undang-undang tersebut, undang-undang lebih mengarah kepada arsip itu arsip yang telah diverifikasi gitu loh. Sedangkan kalau menurut pendapat Hadiwardoyo, dia lebih mengatakan bahwa arsip statis adalah arsip yang bernilai guna gitu, yang memiliki kegunaan gitu. Nah, apabila kita lihat dari fungsi pelestarian arsip, fungsi pelestarian itu tuh ada memori kolektif gitu. Nah, memori kolektif ini dilakukan oleh lembaga kearsipan yang memiliki nilai guna sekunder atau yang kita kenal sebagai secondary value. Nah, secondary value ini tuh memiliki nilai guna berkelanjutan, kayak contohnya terdiri atas nilai guna bukti keberadaan atau evidential, informational, dan intrinsic. Berarti di sini tuh ada 3 fungsi pelestarian arsip. Nah, yang pertama ini nilai guna yang bersifat kebuktian atau evidential, merupakan arsip yang mempunyai nilai isi informasi yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan dan menjelaskan bagaimana lembaga negara, pemerintah, daerah, dan lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, kemasyarakatan itu tuh menjelaskan bagaimana kayak sebuah organisasi itu dikembangkan, digabung, dibubarkan, diatur, serta dilaksanakannya fungsi dan tugas. Selanjutnya yang kedua ada arsip yang bernilai guna informasional. Nah, dari pengertian informasional ini sendiri kan kita sudah mengerti bahwa arsip ini tuh memiliki informasi gitu loh. Nah, informasi ini tuh berguna untuk kepentingan penelitian dan kesejahteraan, kayak
tanpa dikaitkan dengan lembaga atau instansinya gitu. Kayak contohnya informasi mengenai nama, tempat, benda, fenomena, masalah arsip tersebut dan sejenisnya. Jadi tuh kalau menurut saya arsip yang bernilai guna informasional ini tuh bersifat pribadi karena memiliki informasi yang menurut saya yang menurut saya tuh hanya dapat diakses oleh pemilik arsip tersebut gitu loh. Kayak soalnya berisi nama, benda, dan masalah, fenomena, dan lain-lain. Yang ketiga ada arsip yang bernilai guna intrinsik. Yang dimaksud intrinsik itu tuh dia memiliki keunikan atau kelangkaan yang melekat pada isi, struktur, konteks, dan karakter arsip. Kayak misalnya usia arsip tersebut, terus isi dari arsip tersebut, pemakaian kata-kata dalam arsip tersebut, dan seputar penciptanya gitu loh dalam arsip intrinsik ini. Dan yang menjadikan dia sebagai keunikan karena dia sudah diverifikasi atau terdapat tanda tangan ataupun cap atau stempel yang melekat pada arsip tersebut gitu. Jadi memiliki nilai otentik yang bersifat asli gitu loh. Nah, jadi kayak kita dapat simpulkan yang membedakan arsip dinamis sama arsip statis itu tuh sebenarnya dapat dilihat dari secara atau tidak langsungnya perencanaan, pelaksanaan, sama penyelenggaraannya sih. Jadi kayak arsip dinamis kan secara langsung pelaksanaannya, kalau arsip statis itu tidak secara langsung. Namun aku ingin jelasin lagi kenapa arsip dinamis sama statis itu memiliki nilai berkesinambungan. Nah, karena dalam suatu perusahaan di mana ada arsip dinamis sudah pasti ada arsip statis gitu. Jadi kayak gimana ya? Arsip dinamis itu kan arsip yang dalam perencanaan atau pelaksanaan. Apabila dia sudah tidak digunakan atau akan dimusnahkan atau akan disimpan dalam pusat arsip, itu dia akan berubah status menjadi arsip statis. Jadi arsip status itu tuh bersifat permanen. Arsip dinamis ini masih digunakan gitu. Jadi korelasinya tuh di situ, cuma beda berganti status aja. Dari arsip dinamis apabila sudah ingin disimpan atau tidak digunakan lagi akan berubah status menjadi arsip statis. Nah, aku udah menjelaskan, saya sudah menjelaskan mengenai dua pengertian arsip dinamis dan arsip statis tersebut, dan aku ingin bahas lagi mengenai apa aja sih yang di dalam arsip dinamis gitu loh. Nah, di dalam arsip dinamis ini tuh ada manajemen arsip gitu. Nah, di sini ada dua pendapat mengenai manajemen arsip dinamis atau yang kita kenal sebagai manajemen record atau records management. Menurut Rix, dia tuh menyatakan bahwa manajemen record itu merupakan sebuah sistem yang mencakup keseluruhan dari daur hidup arsip atau yang kita kenal sebagai life cycle of records. Nah, yang kedua ada pendapat menurut Doyle yang mengutip dari Pamanyanyan pada 2008 mengatakan bahwa manajemen record adalah seluruh operasional dan teknik yang berhubungan dengan perencanaan, pengaturan, evaluasi dari sistem administratif sejak penciptaan dokumen hingga pemusnahan hingga berada pada disposisi akhir. Jadi kedua pendapat tersebut dapat kita tarik benang bahwa manajemen record itu merupakan pengendalian sistematif terhadap semua record gitu, mulai dari penciptaan atau penerimaan dan selanjutnya pemrosesan, distribusi, organisasi, penyimpanan dan temu kembali hingga disposisi akhir gitu. Nah, kita mengenal bahwa manajemen arsip itu sebagai pengelolaan arsip kan. Nah, dia itu memiliki tujuh tugas dalam pengelolaan arsip. Kayak yang pertama itu dia ada tugas retensi, yang kedua ada arsip dinamis inaktif, arsip dinamis vital, pemberkasan, pendayagunaan teknologi, manajemen formulir, manajemen laporan. Nah, menurut ISO, records management tuh memiliki 4 karakteristik, yaitu yang pertama autentik arsip, yang kedua reliabilitas, yang ketiga integritas arsip, yang keempat berguna. Nah, arsip yang autentik ini tuh dia arsip yang dapat dikonfirmasi, sedangkan yang reliabilitas ini adalah arsip yang bersifat memiliki transaksi dalam autentik arsip tersebut. Integritas ini yang dimaksud adalah kebijakan pengelolaan arsip tersebut, dan yang berguna ini dia memiliki nilai guna arsip gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi arsip dinamis. Nah, arsip dinamis aktif sama arsip dinamis inaktif itu tuh dapat dibedakan berdasarkan bagaimana penggunaannya aja gitu. Jadi kayak arsip dinamis dapat dikatakan sebagai arsip aktif apabila arsip dinamis tersebut tuh digunakan sedikitnya 10 kali dalam setahun gitu. Jadi contoh arsip dinamis aktif adalah berkas pegawai yang masih bekerja, tagihan pada tahun anggaran yang sedang berjalan, korespondensi, tugas kreatif yang sedang berlangsung gitu. Jadi kayak ya dia digunakan kurang dari 10 kali dalam setahun.
Terus arsip inaktif itu tuh ya arsip yang tidak digunakan dalam 10 kali dalam setahun. Kayak contohnya kayak bekas karyawan yang sudah diberhentikan, tagihan yang sudah dibayar pada tahun anggaran yang lampau, terus proyek yang sudah selesai, terus pokoknya semua permasalahan atau arsip yang sudah dilunasi gitu. Terus sedangkan arsip vital atau vital record artinya arsip dinamis yang penting bagi operasi badan korporasi kelanjutan atau operasi kembali badan korporasi setelah terjadinya bencana, kayak penciptaan status hukum dan keuangan badan korporasi serta kewajiban badan korporasi tersebut dari pemegang saham dan karyawan tatkala apabila terjadinya bencana, kayak account receivable, daftar inventaris, kontrak, serta proyek kreatif yang tengah berlangsung. Nah, terus arsip dinamis vital ini tuh secara dokumen pribadi memiliki signifikan historis bagi lembaga atau badan korporasi selanjutnya gitu. Jadi kayak arsip dinamis ini memiliki nilai berkesinambungan bagi badan korporasi dan berjangka panjang gitu. Jadi kayak secara singkatnya tuh arsip dinamis itu ya arsip yang masih dipakai. Jadi kayak arsip dinamis aktif tuh yang masih dipakai gitu loh. Kayak kita masih membutuhkan file tentang arsip tersebut, maka arsip dinamis tersebut tuh berstatus aktif gitu. Nah, terus kalau misalnya inaktif, nah kenapa bisa dibilang sebagai inaktif itu karena dia gimana ya? Dia tuh memiliki semi aktif sama aktif sama inaktif gitu. Nah di sini aku pengen jelasin yang semi aktif itu tuh bila digunakan setiap kali dalam sebulan. Jadi kayak dalam sebulan itu kita menggunakan arsipnya sekali itu ya dalam setiap bulan ya sekali gitu. Terus aku ingin menjelaskan juga bahwa arsip inaktif itu tuh ya arsip yang intinya sudah tidak dipakai lagi. Jadi membedakan arsip aktif inaktif itu aktif masih dipakai, inaktif sudah tidak dipakai namun masih bersifat untuk disimpan. Sedangkan kalau vital ini adalah arsip yang apabila kita memiliki bencana atau kejadian yang tidak kita inginkan, maka disebut arsip dinamis vital gitu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau materi yang saya sampaikan masih terkesan kurang lengkap atau ada penyalahan dalam penjelasan. Saya minta maaf apabila ada kesalahan tersebut. Terima kasih teman-teman, makasih sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Terima kasih.